Selamat pagi, pemirsa Hati Kristus. Shalom, sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Senin 22 September 2025, oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur sebab Tuhan telah menolong kita, membawa kita masuk di dalam minggu yang baru di bulan September ini. Biar setiap pribadi kita datang kepada Dia, kita mau mengagungkan Dia, meninggikan, memuliakan Dia. Bahkan kita senantiasa memohon belas kasihan-Nya. Mari saudara, saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 108 ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mazmur pasal 108 ayat 4. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan 12. Jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Penggenapan dari janji Tuhan tidak akan kita alami bila kita duduk diam berpangku tangan. Namun melalui perjuangan iman
di dalam penyertaannya kita dapat menerima apa yang Tuhan janjikan. Memang adalah rancangan Tuhan agar umatnya memiliki masa depan yang cerah. Hanya saja rancangan itu tidak akan kita alami dengan sendirinya, seperti orang yang mendapat durian runtuh atau semudah orang membalik telapak tangan. Untuk mewujudkannya ada perjuangan iman yang harus ditempuh. Sekali lagi, ada perjuangan iman yang harus ditempuh. Tanggung jawab yang harus diemban, tantangan yang harus dihadapi, dan masa-masa sukar yang harus dilewati. Oleh penyertaan Tuhan, kita akan dimampukannya untuk berjuang di dalam iman serta mewujudkan janji itu di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semangat juang seperti itulah yang ada pada diri Kaleb, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Yosua pasal 14 terhadap janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Ia tidak bimbang, sehingga walaupun usianya sudah 85 tahun, namun semangat juang yang ada di dalam dirinya tetap sama seperti ketika ia berusaha 40 tahun. Oleh karena itu, ia minta agar kepada dirinya diberikan wilayah Hebron yang berada di pegunungan, bukan di tanah yang datar. Hebron dihuni oleh orang Enak yang berperawakan tinggi besar dan yang tinggal di kota berkubu. Kaleb percaya bila Tuhan menyertai dirinya, maka ia akan mampu menaklukkan tantangan yang sesukar apapun juga dan akan meraih janji Tuhan bagi dirinya. Iman dan semangat juang inilah yang mengakibatkan janji Tuhan bukan sekadar ia dengar, namun sungguh ia alami di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apakah yang menjadi penghalang bagi Anda sehingga tidak mengalami janji Tuhan dalam hidup Anda? Dan apa yang harus Anda lakukan untuk mengalaminya? Mari kekasih Kristus, paling sederhana kita harus merubah pola pikir kita, mindsetnya kita. Berpikirlah secara positif kepada pribadi Kristus. Jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, secara tidak sadar ataupun mungkin kita sengaja, kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita seringkali membatasi kasih, kuasa, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan cara pikir kita yang terbatas. Secara tidak sadar kita juga selalu merasa bahwa kita lebih kuat daripada Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan seringkali kita tidak menikmatinya. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk pagi hari ini. Saya sangat bersuka cita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh belajar dari seorang Kaleb di usia yang cukup tua, 80-an tahun. Tapi tetap masih memiliki semangat juang yang luar biasa. Kalau kita mengenal pribadi Kristus, segala tantangan yang ada dalam diri kita, semua sakit penyakit yang ada dalam diri kita, bukan sesuatu yang bisa menghalangi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada, yang terjadi, yang kita alami, sebuah proses untuk kita semakin maju. Sebuah proses untuk membuat kita semakin next level up. Untuk membuat kita semakin melihat kuasa, mujizat, kasih Tuhan ada dalam diri kita. Dan kita harus menjadi berkat. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus
Saya percaya, kalau kita percaya janji Tuhan, Tuhan berjanji. Dalam kitab Matius, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Bahkan sakit penyakit yang mengganggu tubuh kita seharusnya tidak ada, saudara-saudaraku. Tapi seringkali kita melihat kuasa kasih Kristus itu dengan kemampuan kita yang terbatas. Lalu kita mulai merasa bahwa kita sakit. Kita merasa kita kekurangan. Kita merasa kita sebagai dan sebagainya begitu. Tapi kita tidak melihat kepada kasih kuasa Tuhan itu. Biarlah pagi hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Ayo, tidak ada kata terlambat. Lepaskan cara pandang yang salah. Cara berpikir yang negatif. Dan kita pandang ke depan. Berjalan ke depan. Bertindak, saudara. Anda punya iman. Tapi kalau Anda tidak bertindak, maka iman itu mati. Sebab itu, mari kita sama-sama maju ke depan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk rancangan dan janji-janji-Mu yang indah bagi masa depan kami. Engkau pribadi yang maha kuasa, sehingga sanggup untuk mewujudkan rancangan-Mu itu. Engkau juga setia, sehingga tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami kepadamu, sehingga kami tidak meragukan janji-janji-Mu kepada kami. Jangan biarkan diri kami duduk berpangku tangan, serta bersikap pasif, berpikir negatif terhadap rancangan-Mu atas hidup kami. Penuhilah diri kami dengan Roh-Mu, sehingga kami tidak akan tinggal tenang sampai rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Sebaliknya, dengan iman kami melangkah untuk meraih janji-janji-Mu, ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini, 22 September 2025, di hari Senin, di minggu yang baru. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami hingga saat ini. Sungguh tidak terukur besarnya kemurahan-Mu terhadap hidup kami. Dengan penuh kesabaran Engkau menuntun diri kami, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dengan setia Engkau menyertai hidup kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera dan sukacita dalam jiwa kami. Berkatilah semua jerih lelah kami pada hari ini dengan keberhasilan. Kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, ampuni kami atas pikiran-pikiran kami yang mencoba untuk membatasi kasih, kuasa, hikmat, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan memberkati kami hari ini dan sepanjang hari ini di dalam minggu yang baru. Hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas setiap pribadi, menolong setiap pribadi untuk hidup tidak bimbang terhadap janji-janji Tuhan, tapi hidup tunduk, taat dan setia, melakukan, bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lindungi pelihara setiap pribadi, biar hari ini dan sepanjang hari ini semuanya boleh menjalankan tugas fungsi mereka sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis. Tuhan memberkati pendidikan. Tuhan memberkati pelayanan, sehingga semuanya jalan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan,
kemurahan-Mu kepada seluruh umat-Mu yang berada di Gang Kemudahan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya secara pribadi dan juga hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan beri penghiburan kepada mereka yang sedih, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan buka jalan kepada mereka. Dan lebih lagi Tuhan sembuhkan mereka yang sakit jasmani rohani. Hamba mohon kekuatan darah anak domba Allah turun atas setiap pribadi saat ini. Memenuhi, menyucikan, menguduskan, memulihkan. Dan bilu Yesus menyembuhkan Anda pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara buka hatimu dan dengan iman terima kesembuhan. Tuhan menyembuhkan Anda. Tuhan menyembuhkan Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberkati Anda berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Gang Kemudahan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bapak hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan hamba minta kekuatan kasih, hikmat, kesetiaan Tuhan, urapan baru Tuhan turun bagi Ibu Diana De Freites untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan sungguh tulus, mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan segenap hati. Tolong ia berikan kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga dia boleh tetap berdiri dalam kekuatan Tuhan, melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri penolong kepada suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga mengasuh anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan, kepada Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka sekeluarga, pekerjaan mereka diberkati, pergumulan mereka spesial bagi suaminya dalam pekerjaan. Tuhan buka jalan, berikan hal yang terbaik untuknya. Dan Tuhan juga memberkati ketiga anak mereka, bagi Yemima dan Reinhard di bangku pendidikan. Hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai, dan pergaulan yang takut akan Tuhan senantiasa ada dalam pergaulan mereka, masa muda mereka ini. Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Bapak, terima kasih pemeliharaanmu bagi Ibu Susi dan keluarganya. Terima kasih penyertaanmu menyertai ia sampai saat ini. Dan pagi hari ini urapan baru turun untuk Ibu Susi dan keluarga. Kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Susi. Dan Ibu Susi tetap memiliki pikiran yang positif, melihat janji Tuhan ya dan amin. Serta Ibu Susi bertindak untuk mengerjakannya dalam kehidupannya. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada suaminya. Boleh menolong ia dalam segala hal sebagai istri penolong yang Tuhan tempatkan, melakukan sehingga suaminya ada dalam keadaan sehat, kuat, mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati anak cucu mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap pribadi dan hidup rumah tangga mereka masing-masing. Di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan pendidikan. Tuhan memberkati Fani dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga diberkati untuk terus boleh hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati hambamu, Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu, Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Bapak terima kasih penyertaan Tuhan bagi Ibu Yurike senantiasa
Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus nyatakan kepada Ibu Yurike. Biarlah pada hari ini, di dalam minggu yang baru ini, Ibu Yurike tetap berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, di dalam iman, dan tetap percaya kepada janji kuasa-Mu dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap boleh memandang betapa besar kasih-Mu dalam kehidupannya. Tuhan ajar ia untuk melepaskan, meninggalkan masa lalu, meninggalkan hal-hal yang salah. Dan hari ini ke depan, dia berjalan di dalam kebenaran. Dia bertindak berdasarkan firman Tuhan. Sehingga apa yang ia kerjakan, janji-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Berkati pribadinya, boleh berdiri sebagai istri penolong bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsudi. Boleh berdiri sebagai ibu yang senantiasa mengasuh dengan kasih kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Bahkan juga boleh menjadi berkat kepada orang tua mereka. Baik orang tua daripada Bapak Arfan, baik orang tua daripada Ibu Yurike, khususnya bagi Opa Edward Sampel Mamoto dan Oma Olga Onamonalu yang berada di Manado. Tuhan memberkati semuanya. Pekerjaan mereka hari ini dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pendidikan anak-anak dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan Ibu Yurike untuk tetap mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat yang ia alami. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau panggil, dan Engkau tetap berjanji, Engkau ada bersama dengan dia setiap saat. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Sebab itu di hari yang baru, di minggu yang baru, Tuhan juga ada bersama dengan dia. Kekuatan, kesehatan terbaik melimpah bagi Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Ibu Yuliana Tan boleh berdiri oleh kekuatan kasih kuasa-Mu Tuhan, oleh pertolongan-Mu untuk terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada semua orang yang ia layani, yang ia kasihi, kepada anak cucunya. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan semuanya. Berkati Ibu Yuliana menjadi berkat. Tuhan juga memberkati anak-anak, cucu-cucu dimanapun mereka berada. Spesial kepada Bapak Agung Wibawa dan Ibu Siska Diana dan Jason dan Yudia yang bersama dengan Ibu Yuli. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan pendidikan. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil adanya. Beri kesehatan yang terbaik jasmani rohani kepada mereka. Dan hamba berdoa Tuhan buka jalan dalam pergumulan pekerjaan khususnya bagi Bapak Agung Wibawa. Sehingga apa yang tidak bisa dipikirkan Tuhan buka jalan dan semuanya berhasil dengan baik. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi Ibu Siska untuk tetap menjalankan tugas fungsinya sebagai seorang istri penolong dan juga seorang ibu yang mengasuh kedua anak kekasih dalam takut akan Tuhan. Berkati Jason dan Yulia dalam pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu. Tuhan tolong mereka berdua dalam pergaulan, biarlah pergaulan-pergaulan yang benar, yang positif, yang mereka kerjakan juga. Tuhan lindungi keluarga besar ini, khusus bagi Ibu Yuliana dan keluarganya. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus diberkati menjadi berkat. Demikian juga di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan terima kasih sebab Engkau terus ada bersama dengan dia. Rencana rancangan yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupannya sejak ia berada dalam kandungan ibunya tidak akan pernah gagal. Sebab janji-Mu ya dan amin. Tuhan ampuni Ibu Senti kalau berpikir keluar daripada apa yang Engkau rencana rancangan. Ampuni dia. Dan biarlah ke depan dia tetap berjalan di dalam janji-janji-Mu. Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Roh Kudus tolong ia untuk tidak pernah memiliki rasa bimbang terhadap janji-Mu dalam kehidupannya.
tapi dia terus boleh bertindak, bergerak dengan kekuatan-Mu, untuk boleh terus menyatakan kebenaran demi kebenaran, menjadi saksi dan berkat bagi setiap orang yang ia jumpa, yang ia layani, yang ia kasih, bahkan keluarga besar segala dimanapun berada, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Senti, perlindungan-Mu nyata, usaha pekerjaan bisnisnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas ia siang malam, dan di tempat tinggalnya Tuhan, dia boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian, damai sejahtera boleh nampak, sebab Ibu Senti ada di sana bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Tuhan memberkati, terus menjadi berkat. Dan juga hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru, bahwa Bapak Yan Pulung berjalan dalam segala aturan-aturan-Mu, hidup menghormati anugerah-Mu, dan mengerjakan apa yang Kau percayakan kepadanya, sehingga dia terus boleh berdiri sebagai imam yang takut akan Tuhan, yang membawa rumah tangganya bagi istrinya Ibu Leni Patandian dan kedua anak kekasih Michael dan Marcelo, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup sujud menyembah kepada Engkau, menghormati Engkau. Dan Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan, baik Bapak Yan, baik Ibu Leni, dan juga pendidikan daripada Michael dan Marcelo diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk terus menjadi berkat. Jauhkan mereka dari semua hal-hal yang tidak berkenan, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di Manokwari, Papua Barat, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik yang berposisi di Rendani. Tuhan, terima kasih. Engkau percaya, Engkau mengasihi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, dan Engkau mengizinkan dia untuk boleh mengembalakan jemaat-Mu. Biar apa yang ia kerjakan sungguh bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong ia. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kami semua. Biarlah hamba-Mu juga jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Tetap dia fokus bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Apapun pergumulan-pergumulan yang ia hadapi hari-hari ini, baik pribadinya, baik dalam pelayanan-pelayanannya, baik juga untuk hidup rumah tangganya, Tuhan turut berkarya, Tuhan turut bekerja, Tuhan membuka jalan dan memberkati. Semuanya berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati hidup pribadinya menjadi berkat terus, teladan panutan kepada istri kekasih Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka. Biar apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa khusus bagi pergumulan Kaho. Tuhan buka jalan bagi dia, memberikan pekerjaan yang layak, yang pantas untuk Kaho. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Sekali lagi, kasih Kristus melimpah untuk hamba-Mu, untuk terus boleh disalurkan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau juga yang telah menuntun hamba-Mu berada di kota Manokwari. Rencana-Mu ya dan amin. Segala rencana yang Engkau berikan, Engkau percayakan adalah hal-hal yang positif, yang benar, yang mendatangkan damai sejahtera, tidak ada kekacauan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras, dimanapun ia berada, di saat dia sedang bertugas, di saat ia sedang melayani, di saat ia sedang mengembalakan. Tuhan memberkatinya. Kekuatan kasih hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah, urapan baru melimpah untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Tuhan beri kesehatan juga yang terbaik kepada Bapak Pendeta Tom Pandaras, sehingga dia kuat, dia setia, dia taat, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dari hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan,
menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga besar Pandaras dimanapun berada. Tuhan lindungi pelihara mereka semua. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu saudari Debbie Tua Putimain. Debbie Tua Putimain yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba mohon kasih Tuhan turun untuk Debbie. Masa mudanya dipergunakan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanannya. Dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau sehingga dapat melayani, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan kepada dia dengan setulus hati. Sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Berkati dia, terus menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putimain, spesial bagi ibunda kekasihnya yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, jauhkan hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan beri kesehatan yang terbaik, damai sejahtera sukacita melimpah untuk ibunda, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, hamba serahkan saudari Debbie Tua Putimain ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan terus ada bersama dengan dia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Wairata. Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan Engkau juga yang membawa hamba-Mu Ibu Ros Wairata ada di kota Manokwari. Tuhan buka mata hatinya dan buka pola pikirnya untuk boleh memandang jauh ke depan apa yang Engkau kehendaki, sehingga dia akan mengutamakan kehendak-Mu lebih daripada keinginan-keinginan pribadinya. Sebab janji-Mu ya dan amin. Ajar dia untuk tidak pernah bimbang terhadap janji-Mu ya Tuhan. Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat rencana-Mu dalam kehidupannya. Tantangan-tantangan yang ia hadapi bukanlah tantangan pada saat dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan bawa ia ke depan untuk boleh melihat apa yang harus ia lakukan. Segala hal yang bukan daripada Tuhan, dalam bentuk apapun, Tuhan beri kekuatan bagi Ibu Ros Wairata untuk berani melepaskan dari kehidupannya. Siapapun dia, apapun pekerjaan, Tuhan jauhkan itu daripada Ibu Ros Wairata. Untuk boleh masuk di dalam rencana rancangan-Mu, sehingga tergenapi semua panggilan Tuhan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Berkati anak kekasih Renata juga dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka, dibuat berhasil bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menolong Ibu Ros Wairata dengan semua komitmen, dengan semua perkataan-perkataan. Di saat dia mau melepaskan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, dapat ia genapi dengan sekuat tenaga. Bukan hari ini berkata melepas, besok kembali. Tapi sungguh-sungguh melepaskan dan bergantung, bersandar, berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan pakai hidupnya menjadi berkat Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata dan keluarganya, orang tuanya dimanapun berada, keluarga-keluarganya dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka karena Ibu Ros Wairata dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba pada pagi hari ini juga mau berdoa untuk hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu Alexandra Sandra dimanapun berada pada pagi hari ini. Hamba mohon kekuatan kasih Tuhan turun untuk hamba-Mu. Berkati ia di dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru ini. Segala sesuatu yang ia kerjakan dalam aktivitasnya, pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun pendidikan, ataupun hidup rumah tangga, keluarga, Tuhan buat berhasil adanya. Pergumulan-pergumulan yang ia hadapi, Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan buka jalan, dan Tuhan menolong ia. Dan semua orang-orang yang ia kasihi, Tuhan juga memberkati.
Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia tetap bersandar dengan penuh pengharapan dan tetap percaya, tidak pernah bimbang terhadap janji Tuhan bagi pribadinya. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Alexandra Sandra dalam nama Tuhan Yesus, untuk terus boleh menjadi berkat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, juga orang-orang yang ia kasihinya. Tuhan juga lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan dan perbuatan-perbuatan daripada orang yang jahat, dijauhkan daripada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, pendidikan diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kasih setiamu kepada Ibu Alexandra Sandra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu kepada Ibu Ruslina hari ini dan sepanjang hari ini di dalam minggu yang baru. Tuhan memberkati Ibu Ruslina dan anak kekasih Nederland dalam aktivitas mereka masing-masing. Pekerjaan yang dipercayakan kepada Ibu Ruslina, pelayanan yang dipercayakan kepada Ibu Ruslina, Tuhan turut campur tangan dan buat berhasil dalam nama Yesus. Sehingga lewat kegiatan, lewat pelayanan, pekerjaan dari Ibu Ruslina, banyak orang dimenangkan untuk kerjaan surga, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba berdoa Tuhan memberkati anak kekasih Nederland dengan hikmat kepintaran, sehingga dia mampu mengikuti pendidikan dengan baik dan dia boleh berhasil. Tuhan tolong ia dalam pergaulan masa muda, masa anak-anaknya ada dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu diberkati untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba tetap berdoa untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada hari ini dan sepanjang hari ini. Hamba mohon kekuatan kasih, hikmat, kesetiaan Tuhan melimpah atas setiap pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tolong kami untuk komitmen dengan janji-janji kami kepada Engkau, sehingga kami akan melihat janji-Mu tergenapi. Sekecil apapun kami akan melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan dalam pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari seorang Kaleb juga. Jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Ingat, Tuhan berjanji, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Dan mari kita juga belajar melakukan bagian kita. Jangan pernah membatasi kasih, kuasa, hikmat, kesetiaan Tuhan, pikiran Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Izinkan Tuhan pakai hidup saudara dan saya bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.